Now, you're watching Humanity Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda, sahabat dompet duafa, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini saya Dina Romeda, kita ketemu lagi di People Talk ya, People Talk Podcast, dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama sosok inspirasi kita. Jadi ini di sebelah saya ini nih, insan muda, sahabat dompet duafa, sudah ada Bapak Leo Sastra Chandrawinata, Presiden dan CEO dari Odyssey Enterprise. Tapi berhubung masih muda nih ya Pak ya, boleh panggilnya Mas aja kali ya? Mas aja. Apa kabarnya Mas Leo? Kabar baik Mbak Dini. Alhamdulillah. Jadi kebetulan nih saya muda, sahabat dompet duafa, tema kita hari ini adalah obrolannya kolaborasi kebaikan Odyssey Enterprise dari emas untuk pendidikan layak bagi duafa. Nah ini tuh gimana sih sebenarnya, dan kebetulan juga banyak banget cerita inspiratif dari sosoknya Mas Leo ini yang mungkin bisa menginspirasi kita semua sebagai anak muda ya, kaum milenial. Gimana ceritanya Mas Leo ini membangun bisnisnya dari zaman kuliahnya ya, berarti saya bilang gitu ya. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol berarti sekarang nih Mas Leo. Odyssey Enterprise ini dari 2013 ya. Dari 2013. 2013 ini membangun Odyssey Enterprise. Katanya nih, di balik cerita membangun Odyssey Enterprise ini ada hal menarik. Oke. 2013 sebagai pionir Odyssey Enterprise ini, distributor emas ya, betul ya? Belum kesana. Belum, itu waktu itu belum? Pendidikan dulu saat itu. Pendidikan dulu. Betul. Oke, ya udah kalau betul langsung aja diceritain nih, coba dari awalnya seperti apa nih? Baik, jadi dulu itu saya masih ngajar sebenarnya di kampus-kampus ya. Karena ingin survive gitu ya, jadi saya menguasai beberapa disiplin ilmu tertentu, kemudian saya mengelamar beberapa tempat gitu ya, ngajar di kampus. Dosen terbang tapi. Pokoknya itu jalan ninjaku saat itu ya. Nah, ketika berkarir di kampus-kampus, door to door, saya kecelakaan saat itu. Akhirnya bahu patah. Nah, akhirnya ya udah itu enggak bisa melanjutkan aktivitas lagi ya. Saya kira saya saat itu kan lagi ngekos ya, masih jadi perantau. Ngekos ya udah, saya bangun pendidikan deh. Gratis untuk di Pancoran saat itu. Semua orang, anak-anaknya boleh di situ gratis, cuma bayar bukunya aja. Biaya bulanan enggak ada. Beli buku, saya sediakan buku, tolong nanti bayar sendiri bukunya, jangan saya, karena saya pengangguran kan gitu. Nah, di situ pendidikan tuh ada 273 murid saat itu saya ajar. Nah, dari pagi sampai sore. Kan? Di situ ada ini, saya kira saya senang ya ngajar gitu ya. Tapi kayaknya rasanya saya ingin lebih baik lagi gitu. Artinya saya ingin diakui di Jakarta. Nah, diakui di Jakarta agar kiprahnya lebih bagus gitu. Karena saya orang perantau Medan saat itu. Merantau dari Medan ke Jakarta. Jakarta. Nah, di situ ternyata ada anaknya Pak RT yang ikut di kelas saya juga, dan ada anaknya orang kelurahan gitu. Ketika saya ngajukan KTP langsung disetujui karena saya anak kosan, enggak tahu tiba-tiba kemudian bangun kursus. Di situ kursusnya bahasa Inggris memang, tapi gratis gitu. Lalu kemudian mereka lihat nih produktif banget, padahal mereka kan nggak kenal, apalagi di situ kampungnya kampung ini ya, orang-orang Betawi gitu ya. Ini kok anak Medan kok mau ini gitu ya, buat lembaga kursus seperti itu. Bahkan pinjam tempat mengajarnya di tempat pengajian gitu. Tapi saya tetap bayar ke sana gitu, nggak minta gratis. Tetap bayar ke situ. Sesuai prosedur lah ya gitu kan. Betul, jangan karena gara-gara ini untuk sosial lalu kemudian minta gratis, nggak bisa begitu kan gitu ya. Nah, akhirnya saya disetujui di situ. Nah, di situ dari KTP itu kemudian saya bangun perusahaan ini, Odyssey Enterprise ini Social Technology Company, perusahaan teknologi sosial. Dari situ saya dapat pengakuan bahwa saya warga DKI, kemudian bisa mengurus surat ini itulah sebagainya, bahkan bisa punya ATM saat itu. Sebelumnya kalau misalnya gajian itu saya nggak bisa ditransfer karena saya nggak punya ATM. Nah itu. Terus dari situ baru akhirnya dari situ berkembang dari tahun 2013 sebagai Social Technology Company sampai sekarang
Orang-orang taunya ya ini perusahaan emas, padahal sebenarnya awalnya ini ada perusahaan ini ya, bukan perusahaan, maksudnya bergerak di bidang pendidikan, ngajar gitu ya. Tapi sekarang berubah, kemudian saya melihat pemberdayaan masyarakat yang paling bagus adalah melalui itu UMKM, artinya kewirausahaan. Mereka hidup, berdaya dan juga tumbuh gitu. Oke, nah tadi ada kalimat hijrah dari Medan ke Jakarta, terus melewati katanya banyak ceritanya. Dalam artian dulu untuk bertahan hidup ini sempat juga menjadi office boy, ya itu ya waktu pas awal-awal akhirnya ke sini ya, ke Jakarta. Ke Jakarta membuat karir ini gitu. Betul, gimana coba diceritain? Boleh cerita. Ini ceritanya banyak banget nih. Ini sudah berapa lembar gitu kayaknya. Nah, jadi saat itu saya sekolah di pesantren, lalu kemudian kuliah. Nah, kuliah semester pertama kok orang tua, ya semester pertama kedua lah ya. Orang tua kok nggak ngirim-ngirim uang. Oh, ternyata orang tua sudah bangkrut, bahkan sudah pisah saat itu. Saya nggak tahu. Dan sementara adik saya 9 orang gitu kan. Saya waduh, wah ini ngeri nih. Saya bilang, ya udahlah saya putus sekolah. Lalu kemudian pergi ke Jakarta. Jakarta ya udah dikasih kerjaan office boy gitu ya. Ya saya terima aja. Saya ambil tantangan itu, saya kira I need to survive gitu ya. Lalu waktu di kantor itu untungnya saya dikasih komputer. Dikasih komputer, kemudian saya belajar sesuatu di situ, melanjutkan apa yang sudah diajarkan di pesantren dulu kan gitu. Dan di situ saya kira gaji cuma 600. Waduh, saya nggak bisa survive. Nah, akhirnya gimana? Ada yang nyarankan, itu kamu jualan kopi aja di kantor. Wah, jualan kopi, boleh juga. Ya udah saya coba jualan kopi. Kemudian, jualan popi, jual lagi popi. Ada katanya brownies, ya udah saya jual brownies. Ternyata keuntungan yang saya dapatkan dari niaga itu lebih besar dibandingkan saya kerja. Jadi saya kira, mendingan saya niaga dibanding kerja. Tapi kalau di zaman sekarang, kalau menurut saya ya, itu memang harus diluruskan bahwa bekerja itu tetap harus, dan berniaga itu juga kebutuhan gitu ya. Dan nggak harus jadi pedagang sebenarnya, tetap harus beraktivitas lah ya. Karena bekerja artinya juga mengeksplor diri, menemukan jati diri sendiri, bisa sih dari situ. Nah dari situ saya melihat ini luar biasa. Nah dari situ setelah satu tahun 3 bulan sekian, kayaknya saya mantep nih. Saya ingin berubah dari situ. Saya ingin nggak mau jadi official, bukan karena itu pekerjaan rendahan, enggak. Yang ada adalah mental rendah, bukan pekerjaan rendah. Nah, kemudian saya jadi guru termuda di Purwakarta saat itu. Salah satu guru termuda di Purwakarta, guru SMP. Di situ juga saya jualan apa ya? Jualan buku, tapi bukunya saya buat sendiri. Buku cara membuat kartun gitu, membuat lukisan itu saya buat karang sendiri, saya fotokopi sendiri, saya jual ke anak-anak murid. Dari niaga itulah berkembang, kemudian saya jadi manajer di lembaga pendidikan dan bahasa. Nah, dari situ saya mengasah bahasa juga. Sebenarnya jiwa entrepreneurship itu udah dari dulu ya sebenarnya kayaknya ya. Betul, karena bapak ini kan pengusaha. Nah, akhirnya yang bisa dikaryakan, yang bisa menghasilkan itu dilakukan. Jual aja gitu. Itu dia tuh. Itu yang mungkin kayak harus punya mental yang kuat gitu, maksudnya buat melewati cerita yang bisa dibilang naik turun dan akhirnya bisa bangkit lagi. Nah, waktu pas bisa dibilang kan itu lumayan kayak menguras waktu dan tenaga juga, dari mulai kerja sebagai office boy, terus juga jualan juga. Jualan di situ ya. Terus kayak itu goalsnya sendiri apa sih waktu itu selain bertahan hidup, dan emang sudah kepikirannya emang saya punya keinginan membuat perusahaan, atau saya memang punya keinginan menjual maskah gitu kan, bisa dibilang kan akhirnya di sini kan berkembang tadi dibilang social technology company, akhirnya juga sekarang perusahaan itu ya, emas gitu kan. Terus sebenarnya goalsnya sendiri waktu itu apa? Pertama kali dibangunkan audisi ya. Waktu pas akhirnya ya sampai saya punya audisi ini waktu pas bertahan hidup nih. Gitu. Iya, sebenarnya gini. Saya sebenarnya maunya itu membantu masyarakat gitu ya. Karena dari dulu sebenarnya saya antisosial orang.
ada sosial. Tapi kenapa kok buka perusahaan teknologi sosial gitu? Karena saya ingin, saya suka punya sesuatu, saya ingin bagi gitu. Ya, saya ingin bagi gitu. Ya, penting sekali. Tapi kalau misalnya saya ingin bagi saja berhenti di saya, mereka cuma diam saja nggak bisa. Maka saya ingin sekali mereka juga ikut terlibat di dalam apa yang saya lakukan, yaitu berwirausaha gitu loh. Nah, makanya sekarang Audisi Enterprise itu membuka peluang siapapun yang ingin berwirausaha, baik di emas lah khususnya, emas, perhiasan dan lain sebagainya. Emas itu baik untuk investasi, untuk hadiah, bahkan untuk bundling produk. Nah, itu saya buka kesempatan ke semua masyarakat untuk ayo gabung, kita berwirausaha di situ, keuntungan besar. Kenapa kok di emas? Karena berwirausaha emas itu tidak ada ruginya, nggak laku pun dia bernilai gitu. Jadi investasi buat kita gitu. Nah, itu alasan kenapa kita mulai dari produk emas, karena toko emas itu nggak ada yang bangkrut loh. Nggak ada toko emas yang bangkrut sama sekali. Nilainya naik terus malah. Tapi kalau kecuali lagi memang ada kasus-kasus tertentu ya kan. Bukan karena itu aja, tapi naik turunnya emas itu tidak mempengaruhi keuntungan toko emas. Ya, orang mikirnya, oh kalau misalnya emas turun, wah toko emas rugi dong. Enggak, justru untung. Karena banyak yang beli. Betul, ketika turun banyak yang beli dan keuntungan kita tetap sama gitu. Nah, kalau keuntungan, kenapa keuntungan tetap sama? Karena harga modalnya juga turun ketika emas turun gitu. Nah, tapi ya itu grand design-nya adalah ayo masyarakat, kita bantu masyarakat yang lain dengan menjadikan diri kita produktif. Ya, melalui apa? Kewirausahaan gitu. Saya ingin suarakan ini kadang-kadang, karena saya nggak suka tampil di media sosial. Saya bukan orang yang cari popularitas. Dia kalau di IG saya cuma segitu aja itunya. Nggak ada. Bahkan di Facebook cuma segitu aja. Nggak pernah update status, paling setahun sekali gitu. Mau dimaafkan. Jadi saya bilang ke teman saya ini, salah satu teman kita yang sudah melalang buana lah, seperti Mas Muhammad Asad itu. Saya bilang, Mas, sampai kok bisa menangani popularitas itu gimana caranya ya? Saya kok bingung ya, kalau orang-orang itu kok sibuk untuk mencari nama gitu, tapi nggak capek gitu melayani orang-orang itu. Yang saya bilang tadi, saya antisosial. Bukan antisosial maksudnya menghindari ini berperan di sosial, tapi nggak mau di kerumunan gitu kadang-kadang. Nah, tapi saya mau berbagi gitu. Makanya dari awal saya dirikan audisi itu memang awalnya untuk sosial. Karena saya lihat kok orang-orang di sini yang di Pancoran baik-baik sama saya. Saya ingin berbuat sesuatu. Nah, saya buka sekolah itu, banyak yang masuk, gratis pula gitu ya. Walaupun saya dapat sedikit lah dari selisih buatkan buku, saya fotokopi gitu, tapi it's okay gitu. Kan bisa dibilang setuju nggak sih gini, Mas, kalau misalnya kita terjun sebagai seorang wirausaha gitu kan, berniaga itu harus punya passion sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak punya passion, akan seperti apa gitu misalnya. Nah, kalau misalnya dari Mas sendiri, ada sebuah tips kah atau mungkin kayak advice buat kita yang mungkin yang baru-baru ingin berwirausaha gitu kan? Betul. Mungkin juga salah satunya bisa dengan emas ini gitu kan, tapi gimana caranya kita punya passion di wirausaha jadi bisa konsisten gitu, sedangkan tidak semua orang punya passion untuk berjualan gitu kan, kecuali kebutuhan gitu itu. Nah, itu gimana? Nah, jadi sebenarnya kewirausahaan ini adalah alat saja. Nah, misalnya menjadi sesuatu itu alat saja, tujuannya adalah visi kita. Tapi begini, saya sederhanakan, orang itu bergerak pertama karena hobinya. Kalau misalnya saya hobi ini, jualan di situ enak. Tapi itu tingkatan terendah. Nah, tingkatan tertinggi lagi adalah karena tanggung jawab. Saya harus memberikan keuangan atau memberikan makanan lah di atas meja buat keluarga kita gitu, karena tanggung jawab. Nah, di atas tingkatnya lagi adalah karena dia punya profesi di situ dan keahliannya di situ. Akhirnya dia mau berbuat sesuatu. Mungkin dia keahliannya di mana gitu ya, kemudian dia berjualan di situ atau bekerja di situ. Nah, dan terakhir adalah karena visi misi. Kalau misalnya itu adalah visinya besar banget, dia tempuh melalui UMKM atau berniaga, itu bagus sekali. Nah, itu kalau mau mulai dari solusi boleh. Solusi misalnya, masyarakat kayaknya butuh ini, saya harus buat, lalu kemudian saya jual. Itu mantap Bang.
yang sesuai yang dianjurkan oleh siapa? Jack Ma. Jack Ma mengatakan, carilah masalah di sebuah komunitas, selesaikan lalu jual solusi itu. Itu menarik sekali. Kalau enggak dari hobi atau dari mencari solusi, menjual solusi, itu enak sekali berniaga. Jadi yang jadi soalnya adalah banyak orang yang tidak bisa berniaga. Bukan nggak bisa ya, maksudnya mereka nggak nyaman di situ, nggak berani menawarkan, nggak berani ditolak dan lain sebagainya gitu. Tapi saya meyakini bahwa suatu hari anak-anak bangsa ini, karena makanya perusahaan kita sekarang sosial teknologi company. Saya kira nanti suatu hari teknologi akan menyelesaikan persoalan masyarakat. Salah satunya tadi adalah orang itu tidak takut ditolak karena setiap orang berjaring gitu. Maksudnya setiap orang itu terkoneksi. Ketika saya misalnya kacamata saya ini nggak pakai lagi, saya jual deh. Di situ langsung kemudian ada yang pasti mau beli gitu. Dan orang nggak takut tertipu dengan teknologi itu, nggak tahu, mungkin belum lahir kayak teknologi itu. Intinya segala sesuatunya akan bisa di trace gitu ya, nggak ada yang bisa nipu, nggak ada yang bisa berbohong di situ, semuanya terkoneksi, semuanya untung dan sebagainya. Nah, tadi yang jadi soal itu kadang-kadang orang itu mau berdagang itu takut ditolak dan sebagainya. Nah, dan saya kira tidak semua orang bisa jadi pedagang, tapi itu dia maksudnya. Maksud saya gini, nggak semua orang jadi pengusaha. Oke. Tapi jadi pedagang bisa. Oke. Jadi pedagang bisa. Kalau pengusaha itu harus invest, harus membangun tim, iya, betul, kan? Harus punya aset dan sebagainya. Waduh, capek. Jadi pedagang enak, beli sekian, jual sekian, udah selesai. Nggak ada masalah. Nah, lebih enak lagi reseller. Nah. Ini dia nih. Dropshipper. Ambil sekian, nggak bayar, tapi dapat untung. Nah, itu enak sekali. Tapi ya dia nggak bisa main harga. Ya. Nah, kalau pedagang bisa masih main harga. Oke, dan Odyssey ini juga bisa dibilang memberikan solusi nih untuk apalagi sekarang Mas ya, kalau misalnya kita ngomongin ibu-ibu nih ya. Waduh, iya. Ini contohnya kayak kakak aku dan pertemanannya ya ibu-ibu di TK mungkin ya di SD gitu kan. Sekarang ini Mas Mini gitu kan, terus Logam Mulia itu jadi kayak bun aku jadi jualan ini bun, jualan ini, terus bisa jadi gift. Ini solusi banget untuk menambah pemasukan para ibu-ibu rumah tangga yang memang sudah bekerja di kantoran tapi memang bekerja di rumah. Dan Odyssey ini memang bisa dibilang seperti itu ya, bisa menjadi solusi untuk mungkin mendapatkan emas dengan mudah. Terus betul juga harganya sendiri ini kan juga terpercaya juga gitu kan, dan aman juga gitu kan. Ini hadirnya Mas Mini ini memberikan solusi. Memang ini kita adalah social technology company. Tagline-nya itu ininya adalah need, solution and value. Kita menyediakan kebutuhan, solusi dan nilai. Gitu. Nilainya apa? Niaga. Solusinya apa? Ini mendapatkan emas tanpa harus nyicil di lembaga pembiayaan. Nah, jadi kecil-kecil seperti ini ya. Nah, ini harganya mulai 40.000. Kecil banget gitu ya, emas batangan. 40.000. Nanti kalau sudah terkumpul beratnya sama seperti 5 gram, tinggal tukar jadi 5 gram, baik 5 gram yang produk kita sendiri, namanya Gemini, atau produk Antam. Produk Antam ini kan produk ya punya negara kita lah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini solusi, ini pendobrak ini. Masyarakat dulu kalau misalnya ada yang nawarkan emas pasti mikirnya, gede banget. 5 gram, 1 gram, mahal. 1 gram sekarang sudah 1 jutaan. Wah, mendingan seperti ini, kecil-kecil dulu. Nah, ini pun bisa jadi hadiah. Nah, itu dia. Misalnya THR nih. THR biasanya orang kasih pada 100.000, mahal banget. Mendingan ini aja, ini dikasih emas, berkesan banget dan nggak akan hilang gitu. 40.000 doang. Apalagi mau lebaran nih ntar lagi. Puasa dulu sih. Puasa dulu. Iya, nggak apa-apa. Baru lebaran. Kita kan udah buka. Ya ini jadi ya emas-emas kecil ini luar biasa membantu, dan juga ini buat banding produk. Banyak sekali orang yang punya produk, misalnya ibu-ibu jual baju. Siapa yang beli baju saya dapat emas batangan. Nah, orang bilang emas batangan. Memang ini emas batangan terkecil. Kita sebut aja emas batangan. Orang pada ini laku keras. Di Wali Kota Bandung juga sudah menggunakan emas mini untuk hadiah sampah. Lalu kemudian ini juga digunakan hotel-hotel untuk hadiah mereka-mereka yang hadir atau yang menggunakan jasa hotel itu.
Ada orang yang punya seminar, ya ikuti seminar saya dapat hadiah emas batangan tanpa diundi. Wah, pada ikut. Jadi ini bundling produk, dia menaikkan nilai. Jadi Mas Mini ini dia menjaga nilai, memberi nilai dan menaikkan nilai. Fungsinya. Nah, ini solusi. Betul. Mas Mini. Nah, ini pionir di Indonesia, satu-satunya yang memulai pertama di dunia adalah kita. Odyssey Enterprise. Luar biasa. Jadi sekali lagi pionir yang memulai untuk mini gold ini ya. Itu adalah Odyssey Enterprise. Dan lucu-lucu banget kalau misalnya lihat di luar sana, mungkin termasuk distributornya dari Mas Mini. Odyssey, terus juga resellernya juga mungkin ya. Distributor, reseller gitu ya. Juga kan. Ini banyak banget bertebaran karena memang solusi banget untuk bisa jadi gift, terus juga untuk belajar berwirausaha, punya penghasilan juga. Jadi kayak ya itu yang tadi visi misi dari perusahaannya itu pun bisa jadi akhirnya terwujud ya. Benar. Jadi saya sebenarnya meminta masyarakat, ayo beli emas untuk investasi, ayo beli emas untuk bersosial. Maksudnya memberikan donasi gitu ya. Berinvestasi, donasi gitu ya. Dari sini. Jadi setiap pembelian dari Mas Mini ini ya kita berikan untuk donasi gitu, untuk ke pendidikan ya. Kerjasama dengan Dompet Duafa di pendidikan, karena memang awalnya kita di pendidikan. Pertama kali bangun perusahaan ini kan sudah ke sosial, dan bahkan kita sudah punya yayasan zakat sendiri tapi tidak berjalan. Namanya Yayasan Quantum Zakat, disingkat Yakuza. Karena disingkat Yakuza, jadi orang takut mau nyumbang. Yakuza mah itu premannya Jepang. Jadi akhirnya apa? Kita salurkan ke Dompet Duafa untuk pendidikan ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu dia concernnya dari Odyssey juga itu ke pendidikan ya. Berarti memang ada awal dari pendidikan, jadi untuk donasinya pun berkolaborasi dengan Dompet Duafa. Ini alhamdulillah sekali. Terima kasih banyak untuk Odyssey. Odyssey pun juga dari penghasilan pembelian dari keseluruhan mungkin hasil keuntungannya ya dari Odyssey ini itu didonasikan untuk Dompet Duafa ya, untuk di bidang pendidikan. Alhamdulillah. Itu dari tahun 2020 betul ya? Tahun 2020 sebelumnya kita pakai yayasan kita sendiri untuk itu. Tapi ternyata kita tidak mampu di sana karena SDM kita kurang. Jadi akhirnya udahlah. Dari awal tahun 2020 itu kita salurkan ke beberapa filantropi. Kita pecah tuh. Kita pecah, salah satunya ke Dompet Duafa gitu. Ada yang fokusnya ke desa, ada yang fokusnya ke yatim, ada yang fokusnya ke pendidikan gitu. Nah itu karena memang itu semua orang ingin punya nilai. Punya nilai gitu. Kita nahan uang belum tentu sukses, tapi mati pasti. Mati pasti, nahan uang belum tentu sukses. Jadi saya kira saya mengumpulkan uang sebanyak ini misalnya. Bahkan saya mengatakan ke direksi saya, ini perusahaan harus punya umat, bukan umat sih terlalu jauh. Maksudnya punya sosial harus. Gimana caranya mewakafkan perusahaan? Tapi ternyata cari-cari perusahaan tidak bisa diwakafkan. Oh jadi gimana caranya? Oh di ISO aja, IPO gitu. Wah jauh juga gitu. IPO kan ya di bursa saham, harus ke lantai bursa saham gitu kan. Wah, ini jauh. Ya semoga alhamdulillah bismillah. Suatu hari ke sana karena niat kita betul ke sana dan itu transparansi sekali gitu ya. Semua apa yang datang ke kita kembalikan dan saya sudah berniat sekali bahwa ini harus kembali ke masyarakat gitu ya. Dari awalnya sudah social technology company. Orang kira itu perusahaan Facebook ya, kok ada social teknologi. Jadi bukan itu. Jadi orang kira bukan, maksud saya social teknologi adalah saya meyakini bahwa sesuatu saat teknologi membantu persoalan-persoalan masyarakat gitu ya. Dan saya kira teknologi adalah mukjizat masa kini. Gojek itu mukjizat. Dia itu lahir dari seni, diwujudkan oleh ilmu pengetahuan, disempurnakan oleh seni, ya seni organisasi dan sebagainya. Saya kurang tahu. Intinya segala sesuatunya ya kita makan dari mana? Bisa kita makan pesannya dari HP, cari makan bahkan dari HP. Bukan cari makan maksudnya cari uang gitu ya. Kerja belajar dari HP. Oh, banyak sekali. Interaksi dari HP. Banyak sekali. Hanya HP nggak bisa mendinginkan makanan soalnya. Nggak bisa jadi kulkas. Ya pokoknya hal-hal demikian itu. Oke lah, itu gambaran dari salah satu kiasan teknologi lah. Banyak sekali artinya teknologi itu.
baik itu sistem, perangkat-perangkat keras dan sebagainya, banyak yang dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Makanya saya kira teknologi adalah sebuah manifestasi solusi. Oke, nah kalau audisi sendiri boleh dikasih tahu lagi nggak, Mas? Jadi selain mini goldnya yang berapa gram tadi? Mas Mini. Ya, Mas Mininya? Mas Mini namanya. Ya. Oh, Mas Mini. Mas Mini ini 0, berapa gram? 0, oke, dia dari 0,025 yang paling kecil di dunia. Oke. Nah, itu. Terus ada produknya lagi apa aja nih kalau? Nah, ini Mas Mini ya. Nah, itu produknya ada Gemini namanya. Ini yang Gemini yang tadi, coba bisa kasih lihat nih. Nah, betul, itu Gemini. Okay. Ini Mas Mini. Ini Mas Mini. Mas Mini itu ada beberapa ukuran, ada 0,025 terkecil di dunia. Ini pionirnya kita juga. Ada yang 0,5, ya. Ada yang 0,1 seperti ini. Ada yang 0,05 juga ada. Waduh, ini numpuk-numpuk di sini nih. Ini banyak sekali. Oke. Ya, pokoknya di itulah nanti ya. Nanti kita ini ya, kita detailin lagi. Detailin lagi, nanti Mas Mini. Biar tahu nih muda sahabat dompet duafa ada produknya apa aja sih dari Odyssey Enterprise ini. Nah, betul. Ini kalau kita ngomongin soal pergerakan bisnis emas di Indonesia ini, tadi kan Mas sudah sempat bilang sih di awal ya. Betul. Ini tuh nggak akan turun-turun sebenarnya, nggak akan turun Mas tuh. Nah, betul. Pergerakannya akan seperti apa, dan terus kalau misalnya sekarang penjualannya e-commerce juga banyak ya kan, penjualannya. Nah, kalau kita ingin investasi ini jadi pasti bisa disolusikan Mas ini. Nah, gimana meyakinkan kita udah kalau investasi ini dan pergerakan emas juga kan ini akan turun-turun di Indonesia dan betul. Itu harus seperti apa nih? Kalau emas itu enaknya itu bisa kecil bahkan 40.000. Tapi katanya saham juga demikian sih, tapi saya kurang ngerti ya. Yang pasti yang saya sorot sebenarnya UMKM emas, bukan investasi emasnya. Saya mengajak masyarakat, ayo jualan emas. Tapi juga kalau misalnya mau beli boleh. Misalnya tadi ya, nggak hanya untuk investasi loh Mas Mini itu, untuk yang bundling produk ya, menaikkan nilai produk kita yang lain. Ya, seperti kita punya program, kita punya produk ya kan, kita punya jasa. Gunakan jasa saya kasih hadiah emas. Orang pada mau gunakan jasa kita. Jadi meningkatkan itu. Nah, kalau dilihat dari sekarang itu untuk yang emas ini, tahun 2020 kenaikan emas itu luar biasa. Wah, tinggi sekali. Pokoknya emas itu selalu naik ketika ada bencana alam, kayak pandemi ya, seperti pokoknya porak-poranda lah, perang ya, krisis moneter, itu emas naik. Bukan turun, makan justru ketika itu emas yang tadinya 700 jadi 1 juta per gram. Mahal banget gitu. Makin meningkat gitu ya. Nah, tapi emas ini sudah dijamin oleh Tuhan sendiri bahwa emas ini menghasilkan tiap tahunnya. Makanya Allah membuat zakat emas per tahun. Karena Tuhan tahu bahwa setiap tahunnya emas itu naik. Jadi artinya Tuhan sendiri menjamin bahwa emas ini memang selalu bernilai, karena emas ini adalah harta. Apa buktinya harta? Yaitu ada zakat emas per tahun menunjukkan bahwa emas ini adalah harta, dan emas itu selalu naik setiap tahunnya. Tapi kalau misalnya nyimpan emas dan nunggu 1 tahun doang, lama dong. Iya, memang lama. Mendingan niaga, kan? Beli segini, lalu jual ke konsumen, dapat untung langsung. Emas kita hilang enggak? Kan kita terima uang, kita belikan lagi emas yang baru, gitu. Solusinya adalah investasi dan niaga. Investasi niaga itu penting sekali. Itu ya. Jadi jangan investasi berdiri sendiri karena nanti akan jadi apa juga. Tidak produktif. Kalau misalnya ini kita beli berapa? 10 gram. Simpan ya 10 tahun. Ya tetap aja 10 gram. Tapi kalau 10 gram, lalu kemudian saya jual belikan selama 10 tahun, ini sudah jadi 1 kilo. Saya dapat uangnya, saya dapat emasnya lebih banyak gitu kan. Kemudian saya dapat relasi juga banyak. Emas saya bertambah. Tapi tadi saya suka banget nih, berarti benar ya untuk menaikkan nilai produk kita nih ya, produk kita, maksudnya kita jualan apa. Ini Mas Mini ini bisa jadi salah satu untuk pemancing istilahnya untuk menaikkan nilai, terus juga orang-orang juga kan kayak pengen dengan beli produknya kamu nih, kita malah dapat emas nih. Benar, emas batangan. Emas batangan. Nah, kalau misalnya sistemnya sendiri kalau untuk dari Odyssey Enterprise ini, distributor ini udah banyak banget ya berarti. Ribuan distributor di seluruh Indonesia. Distributor kita salah satunya punya produk kosmetik, kerjasama dengan OKOC. Didampingi langsung oleh Pak Sandiaga Uno, gitu ya.
Mereka jual produk kosmetik, dapat emas batangan. Emas batangannya emas mini. Oke, nah itu dia tuh. Enak banget kalau misalnya orang itu gini, ayo nginap di hotel saya, pulangnya dapat brosur ada emasnya. Oh, pada mau ikut, pada mau nginap di hotel itu. Jadi emas ini, padahal emasnya murah, 0,02 apa? Tapi kemurniannya 24K, murni, sama seperti kemurnian Antam, emas mini ini. Nah, karena supply demand Antam itu tinggi, akhirnya wah sulit dapat Antam. Akhirnya kita buat sendiri, namanya Gemini. Tapi pecahannya 5 gram saja. Gemini ini. Nah, Gemini ini artinya ya itu ya, gelombang emas mini sebenarnya. Gemini gelombang emas mini. Semakin besar kita sediakan sendiri dan kemurniannya sama seperti Antam, dan ini adalah produk yang dihasilkan dari produk Antam. Dari Antam kita lebur, kita cetak jadi Gemini. Ya sama saja sih sebenarnya kemurnian. Mas, kalau misalnya kita, kalau tadi kan bilang kalau investasi nggak akan kalau cuma didiamin doang nggak akan berkembang, tapi kalau berniaga berkembang. Kita sekarang mau nabung emas nih. Sebenarnya kalau nabung emas ini ya emang baiknya memang secara nyatanya saja, atau sekarang kan lebih banyak juga nih Mas, yang di e-commerce dan segala macem. Nah, itu sebenarnya gimana, kan masih kan berhubungan dengan emas nih, jadi kayak sebenarnya kayak pengen nanya juga sih gitu kan. Kalau nabung emas nih mending yang kita pegang bener atau yang memang gitu, yang virtual ya, virtual gitu, online ya, ya digital lah gitu ya, digital gold ya. Jadi itu tergantung masing-masing profil risiko seseorang. Kalau orang merasa aman lah di situ, mungkin dia sudah punya latar belakang teknologi dan dia paham mengenai itu, ya udah simpan di situ silakan. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mau misalnya ya di luar sana gitu ya, mau langsung pegang fisiknya lalu kemudian digunakan suatu saat, ya pegang fisik aja. Karena kalau pegang fisik artinya kita punya kepemilikan utuh, mau dijual silakan, mau digadai silakan. Nah jadi enaknya begitu. Tapi kalau misalnya yang digital ini ya resikonya gitu. Ketika ada apa-apa ya emasnya itu takutnya hilang kan gitu ya, kata orang demikian. Tapi segala sesuatunya memang ke arah digital. Tapi apapun itu, emas itu harus dipegang, karena emas itu ada fisiknya. Nah, ketika kalau misalnya bermain saham, ketika betul-betul jatuh ya hilang uang kita. Tapi kalau ini misalnya harganya jatuh ya tetap emasnya masih di tangan kita. Misalnya harganya jatuh beneran nih, harganya pertama 1 gram itu 1 juta. Kemudian ada hal apa gitu yang membuat emas itu jatuh sekali ya, nggak tahu ya. Padahal sudah jamin sih sebenarnya sama Allah sendiri bahwa emas ini bernilai gitu ya. Itu tetap aja emasnya nggak berubah, ya tetap aja 1 gram gitu loh, masih di tangan kita. Kalau untuk digital itu sebenarnya banyak kemudahan, ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang menggunakan itu sebagai menambah nilai atau untuk dijadikan hadiah, ya dipegang fisiknya dong. Masa temannya nikah lalu tiba-tiba WhatsApp, ini gue kirim 1 gram ya lewat digital. Aduh, berasa nggak berasa. Nggak berasa, harus pegang fisiknya dong, orang lihat langsung, ya kan? Iya sih. Ibu-ibu nggak mau di PHP gitu, harus nyata gitu. Bosan. Kalau mama emang mungkin ya itu nggak mau beli PHP. Tapi kalau mungkin kayak beberapa sebagian teman-teman yang memang sudah berpikiran untuk nabung emas, ada aja mungkin ya yang memang yang untuk jangka panjang boleh pakai virtual. Tapi kalau untuk jangka pendek misalnya mau digadai, mau suatu hari untuk jaga-jaga ya mau dijual, biasanya ibu-ibu begitu. Untuk ya ini maksud saya di sini emas batangan ya, jangan perhiasan. Kalau perhiasan aduh itu sulit sekali kalau untung dipotong ini itu, tapi it's okay. Ini bisa juga nanti ya jadikan perhiasan, ini diikat, digantung. Jadi kayak anak hip hop ya jatuhnya, R&B hip hop gitu. Nah, tadi balik lagi ke visi misinya dari Odys Enterprise ini, memberikan solusi, terus juga ini mengajak insan muda sama Dompet Duafa nggak cuma berinvestasi, tapi ayo kita berniaga. Nah, tapi juga ada nilai sosialnya di situ. Alhamdulillah kebetulan di 2020 kemarin ketika kita terkena musibah banjir ya di Jakarta, Odys Enterprise ini ikut berkontribusi memberikan donasi kepada Dompet Duafa untuk para korban banjir. Terus juga dan memang di setiap programnya ya ada kerjasama, yaitu membeli produk dari Odys ini itu berdonasi kepada Dompet Duafa di bidang pendidikan. Nah, jadi
bisa dibilang ya visi misinya ini memang sudah berjalan dan sudah terwujud juga. Jadi yang tadi Mas bilang, kalau misalnya kita mau mendirikan perusahaan, visi misinya ini harus ada dan menyangkut masyarakat luas ya. Memang begitu. Ya, memang kata Jack Ma itu semua uang kita dari masyarakat. Dan memang harus kembali ke masyarakat. Itu kepercayaan masyarakat memberikan kita uang, lalu kemudian harus kembali ke sana. Karena kita bagian dari situ, nggak bisa lepas dari situ. Nah, semua perusahaan besar itu berdonasi. Tapi tidak semua perusahaan besar berdedikasi untuk sosial. Kalau kita ya doakan saja, semakin lebih baik, ya, berdonasi lebih banyak gitu ya. Amin. Itu ini kita ya. Makanya kita rekrut semuanya anak-anak muda semuanya, Mbak. Mereka-mereka yang energik gitu ya. Itu tadi kan anggota kita anak muda semua. Milenial ya. Betul. Orang pikir oh itu untuk ini aja, itu untuk apa namanya? Menarik simpati gitu. Enggak begitu. Dari awal memang namanya PT Audisi Interrotasi Social Technology Company. Sudah dari awal demikian. Nah, gitu ya. Tapi bukan berarti ini semuanya untuk masyarakat, enggak demikian. Kita harus juga ada sistem di mana bisa sustain, tetap bertahan, tetap menghasilkan, tetap berkontribusi gitu ya. Tidak kemudian kayak kendala masyarakat kita lah. Indonesia ini adalah negara di mana charity-nya terbesar di mana itu menurut survei apa. Dan charity ini kalau tidak dikelola dengan baik atau masalah charity ini tidak kemudian dijadikan sistem yang baik, mendirikan sistem kemudian mendulang dana lebih besar lagi, itu bahaya nanti. Ya kalau misalnya mereka hidup terus ya. Kalau misalnya mereka sudah tidak ada, bagaimana, siapa yang charity lagi? Ya gitu, itu harus harus ada sistem di mana dia sustainable, berkelanjutan. Tidak bisa hanya berkah atau halal, tapi juga harus berkelanjutan dong. Itu yang jadi soal kita itu. Di Indonesia itu sulit sekali membangun sistem. Orang-orang taunya, ayo bangun bersama, ayo kita donasi, gotong royong. Setelah itu kalau mereka nggak ada loh, siapa yang mau bantu itu? Itu jadi soal. Suka banget ya kalimatnya, mix itu uangnya itu kan dari masyarakat, harus kembali ke masyarakat ya. Tapi tentunya yang tadi bilang harus tetap bertahan, harus tetap ada keuntungan untuk bertahan si perusahaan itu, dan yang tadi bilang berkah, halal dan berkelanjutan. Berkelanjutan harus begitu. Harus begitu, luar biasa, Masya Allah. Nah, kalau Mas sendiri melihat waktu kolaborasi dengan Dompet Duafa itu kan di awal 2020 ya, kalau nggak salah. Nah, akhirnya melihat Dompet Duafa seperti apa sih? Dan itu dia. Mempercayakan mengamanahi donasi ini kepada Dompet Duafa. Oke, itu kita lihat kan sifat terjangnya, semua orang sudah ngerti. Ini sebenarnya bukan sekedar brand ya, tapi ini lebih kepada hubungan kemanusiaan ya. Jadi apapun saat itu yang terjangkau di kita adalah Dompet Duafa, dan kita kenal betul karena kita memang sudah di sosial sebelumnya. Kita mencontoh mencontoh si Anu gitu, brand si Anu ini udah bergerak begini. Ketika kita contoh kok nggak bisa ya gitu, akhirnya ya udahlah, serahkan ke sana. Jadi gini, dalam bisnis itu kalau kamu tidak bisa mengalahkan si A, maka kamu harus gabung dengan si A. Kalau kamu tidak bisa mengalahkan sesuatu, maka kamu harus bergabung dengannya. Itu dalam bisnis ya. Sebenarnya ada ilmu bisnis di situ. Tapi bukan berarti mau cari keuntungan di situ, enggak. Artinya ya itu strategi yang jitu untuk membangun tetap membangun visi misi kita. Misi kita ke sosial. Kalau misalnya kita kalah nih sama si brand ini dalam sosial, ya udahlah kita berada di sosial, kan nggak mungkin. Iya. Ya harus serahkan ke dia aja. Kayak kita misalnya, saya nggak mungkin buat Mas Mini untuk melawan Antam. Akhirnya saya bergabung sama Antam. Sekarang kita adalah corporate terdaftar di Antam. Diakui oleh Antam bahwa kita ada perusahaan emas, ya. Kemudian kita menyuplai emas dari Antam. Kalau kita buat emas misalnya yang Gemini 5 gram, berhadapan sama Antam, ya bukan kita kalah ya. Ya ngapain sih? Kita sekarang bukan lagi gagah-gagahan siapa yang terbaik, enggak. Kita sekarang sifatnya kolaborasi, saling membangun, kan begitu. Kayak dua produk misalnya, kan ada cerita itu. Di sini Pepsi, di sini Coca-Cola, ya.
Kalau misalnya orang datang mau minum, mikirnya pasti apa? Saya minum apa ya? Gitu ya. Tapi kalau misalnya ada satu doang Pepsi, orang datang lihat saya minum apa enggak ya? Kan gitu. Pertanyaannya. Nah kalau misalnya ada dua gini kan, jadi pilihannya saya minum apa ya? Gitu jadinya. Jadi saling menguntungkan. Nah itu kolaborasi itu penting. Nah sekarang itu bukan lagi ini, nggak bisa berdikari. Sekarang semuanya kolaborasi seperti DT dengan beberapa perusahaan-perusahaan finansial, digital finansial gitu. Financial teknologi gitu ya, untuk penyaluran dana dan sebagainya. Kan begitu. Betul. Jadi kita nggak bisa yang wah gagahan, kita yang paling besar dan sebagainya. Harus kolaborasi. Kolaborasi gitu. Ya. Biar berkah, halal dan berkelanjutan. Wah, luar biasa. Udah ada perusahaan baru nih. Jadi tagline ya, berkah, halal, berkelanjutan. Oke. Gimana mungkin bisa tertarik juga nih tadi dari perbincangan kita nih, sahabat dompet duafa, penjelasan mengenai Odyssey Enterprise seperti apa, awal mula Mas Leo mendirikannya juga seperti apa, luar biasa sekali, dimulai dari struggle-nya ya, bekerja sana sini, tapi tidak lupa tentunya untuk misi sosialnya juga sampai akhirnya mempunyai bisnis ini dan berkembang dan berkelanjutan dan emas lagi kan ya. Emas ini pun kita kok bisa kok emas, padahal ini kan adalah perusahaan yang tertutup ya, artinya tidak semua orang mau berbagi tentang perusahaan ini. Artinya ini rahasia yang terbesar yang pernah disimpan oleh segelintir orang, artinya tentang kewirausahaan emas. Bisnis emas itu contohnya orang toko emas itu nggak mau kasih tahu bagaimana mereka mengelola toko emas, nggak mau. Itu rahasia. Tapi karena ada orang yang percaya dengan kita, melihat kita ini adalah perusahaan yang bukan legowo ya, lebih ke nggak nerimo tapi tidak ngotot gitu loh, untuk dapat hasil sekian gitu saat itu. Akhirnya dia pertemukan kita dengan perusahaan emas yang juga saat itu lagi jatuh. Karena sebelumnya orang yang memberitahu kita itu adalah klien kita juga, kita angkat produk dia, akhirnya laku di pasaran. Dia percaya sama kita, bisa membangkitkan perusahaan emas itu. Akhirnya kita juga mempelajari tentang emas itu, dan kita melihat potensinya buat sosial apa? UMKM-nya. Ya, pesertanya, maksudnya anggotanya terbangun, masyarakat juga terbangun. Dari hasil dana itu kita putar buat sosial, kita bagi ke distributor, keuntungan dan sebagainya. Oke, dan selama pandemi ini justru emas malah makin naik. Justru kita bahkan karyawan makin nambah. Yang lainnya PHK ini karena makin nambah kalau di emas itu. Toko emas saja nggak bangkrut, apalagi perusahaannya, insya Allah kan gitu. Artinya gini, masih sustainable-nya ada gitu. Tapi tidak hanya di sekitar ini yang kita mainan, mungkin ada yang lain, sehingga kita bisa memanfaatkan bukan situasi saja, memanfaatkan SDM yang ada untuk tetap berkiprah dalam dunia niaga. Ini hanya alat saja, bukan tujuan kita. Oke, bukan tujuan kita, hanya alat aja. Hanya alat saja. Hanya alat saja. Baik. Dan aku juga izin dulu mengingatkan sebelumnya nih Mas Leo, karena mengenai donasi yang sedang berkolaborasi dari Odyssey Enterprise dengan Dompet Duafa. Kebetulan juga memang Dompet Duafa kita mempunyai program para tangan tangguh. Jadi ini adalah program dari Dompet Duafa untuk kita bersama-sama melawan corona ya. Ada bantuan modal usaha untuk mereka yang terdampak corona, korban PHK, dan juga keluarga tangguh. Jadi mau ngingatin terlebih dahulu untuk sahabat Dompet Duafa, yuk yang tadi sekali lagi kita sekarang nggak bisa berdikari tapi berkolaborasi. Jadi silahkan untuk insan muda sahabat Dompet Duafa, kita berkolaborasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19 ini dengan berdonasi. Sekali lagi bisa melalui nomor rekening yang tertera dan juga bisa melalui kanal donasi.dompetduafa.org/keluarga tangguh. Dan terima kasih banyak juga untuk Mas Leo yang sudah berdonasi dari Odyssey Enterprise kepada Dompet Duafa melalui di bidang pendidikan, program Dompet Duafa tentunya pendidikan yang layak bagi kaum duafa. Semoga semuanya saudara-saudara kita yang membutuhkan pendidikan itu bisa terrealisasi, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan bisa Amin. dan bisa menjadi
apa ya, bisa menjadi sesuatu yang tentunya bisa berkontribusi kembali untuk masyarakat. Nah, kalau Mas Leo sendiri melihat pendidikan bagi teman-teman kita, keluarga kita kaum duafa seperti apa sih? Ya, ada orang bilang begini, pendidikan itu nggak penting, langsung aja action gitu ya. Ada yang begitulah, yang teman-teman yang merasa niaga itu udah utama gitu. Ini salah besar nih. Ya. Ini pendidikan ini adalah ini sebelum ke dompet duafa tadi. Pendidikan ini adalah tools di mana kita diarahkan untuk memiliki cara berpikir yang sistematis sebenarnya. Kenapa saya kemudian saya merekrut teman-teman yang minimal ya S1 gitu. Kalau nggak S1 bisa nggak? Bisa. Kalau ada keahlian. Kok kenapa S1? Karena mereka punya bahasa dan cara berpikir. Lalu kemudian aktivitas yang terbiasa di dunia kuliahnya yang relevan dengan pekerjaan. Nah, itu sana. Kalau SMA bisa nggak? Sebenarnya bisa. Kalau ada sudah profesional di situ tanpa harus kita ajarin lagi. Karena gini, saya 3 kali drop out. Ketika itu ya waktu saya sini jadi UB itu kan karena drop out ya, DO ya. Lalu kemudian saya kuliah lagi, drop out lagi karena nggak fokus. Kuliah lagi, drop out lagi. Pokoknya gitu lah. Saya mau hire orang-orang yang lebih pintar dari saya dong di perusahaan. Saya nggak perlu kasih tahu mereka lagi untuk melakukan sesuatu. Justru mereka harus kasih tahu saya apa ini itu dan sebagainya. Saya ingin belajar. Gitu. Nah, itu. Nggak mungkin kita hire seseorang lalu kita kasih tahu mereka cara melakukan sesuatu, ya capek lah. Makanya kita hire orang-orang yang ya setidaknya sudah mempelajari itu secara teoris oke. Yang penting mereka paham. Gitu. Prakteknya itu ya bisa diasah. Teknologi pendidikan tadi itu penting sekali. Pendidikan itu adalah sesuatu yang sesuatu yang meninggikan kita ketika ada seseorang yang merendahkan kita. Ketika ada orang merendahkan kita, maka pendidikan meninggikan. Jadi jangan remehkan pendidikan gitu. Artinya kalau misalnya ada yang bilang, wah drop out lah, Bill Gates aja drop out, Steve Jobs, ya Mark Zuckerberg, namanya siapa? Mark Zuckerberg, begitu. Mark Facebook lah, ya. Drop out, iya mereka drop out karena sudah ada tujuan, ada visi yang mereka sudah punya. Kalau kamu belum punya visi, profesional belum punya. Lalu ya udah tanggung jawab punya nggak? Kalau nggak punya tanggung jawab banyak orang-orang yang hidupnya nggak punya tanggung jawab gitu, jadi nggak ada tujuan. Kecuali mungkin sudah nikah, ada tanggung jawab untuk anak dan sebagainya. Sebagai laki-laki misalnya menghidupi istri anak. Nah kalau nggak, apalagi parahnya udah nggak punya tanggung jawab, nggak punya hobi, waduh, gawat ini. Menolong itu gimana? Ya udah punya pendidikan aja lah dulu. Gitu ya. Penting sekali pendidikan itu. Makanya saya kemarin kan ketemu sama ini di sekolah Smart ya, punya Smart Excellencia. Saya tanya, Pak, ini gimana teknologi diajarkan nggak? Diajarkan, wah bagus ini teknologi. Bukan berarti teknologi itu ya buat desain ya, ngedit video lah, bukan itu. Artinya diperkenalkan oleh sesuatu yang berbau teknologi, misalnya sesuatu yang akhirnya memudahkan masyarakat nantinya. Karena mukjizat itu sekarang ditemukan. Mukjizat sekarang diciptakan. Kita berharap nanti mukjizat seperti yang di zaman Nabi, jangan dulu deh. Nah, mukjizat itu adalah teknologi sekarang ini, memudahkan masyarakat, membantu masyarakat, memberdayakan masyarakat, gitu ya. Saya kira masa depan tools masa depan untuk masyarakat Indonesia biar bangkit adalah teknologi. Memang orang mengatakan, gimana dengan ilmu agama dan sebagainya. Ya penting sekali. Saya di pesantren itu tahun 1994 sampai 2006 di pondok mana itu di Madiun. Lalu kemudian saya ke Ponorogo di Gontor. Di Gontor sekian tahun, sebelumnya di Madiun sekian tahun. Saya sudah lama di pondok itu. Kesimpulan saya dari pesantren itu adalah, ini lama di pesantren saya belum dapat apa-apa ini. Harus ada aktualisasi. Aktualisasi anak-anak santri itu harusnya apa? Itu adalah kembali ke masyarakat, merubah masyarakat dari masyarakat, bukan dari sekolah. Orang berpikir, anak sekali saya sekolahkan ke sekolah besar. Dengan berharap nanti dari situ dia keluar lalu merubah masyarakat. Nggak bisa. Harus masyarakat dulu seperti Jepang. Kulturnya sudah terbangun, jadi di sekolah itu gampang. Artinya yang merubah sosial itu adalah masyarakat, bukan sekolah. Setinggi apapun pendidikan dia, ketika kembali ke masyarakat nggak kuat karena kulturnya masyarakat lebih kuat.
Misalnya, oh masyarakat nggak boleh begini begitu ya, yang bertentangan dengan apalah norma apa seperti yang nggak pantas gitu. Lalu kita rubah dengan apa intelektual kita nggak bisa, harus dari masyarakat dulu ya, dari kecilnya di apa gitu ya, dilatih gitu. Itu studi yang saya lakukan di Jepang itu. Orang Jepang itu hebat sekali. Kulturnya sudah terbangun, menunduk ketika nyebrang, berterima kasih kepada pengendara yang berhenti. Itu kan terbangun. Nah, ketika di sekolah udah mulai nunduk juga sama guru. Itu masyarakat dulu, jangan sekolah dulu dibangun hebat-hebat. Wah, ini universitas ini. Aduh ya Allah. Nggak bisa. Bangun dulu masyarakat ya, baru sekolah. Nah, ini sebenarnya solusi yang mau kita suarakan dari perusahaan itu. Tapi ya, kita kan orang kecil, wong cilik. Jadi baik. Gimana menyuarakan ini kan gitu ya. Nah, sulit lah. Percuma itu beberapa kali kurikulum sekolah dirubah, tetap aja nggak bisa. Itu apa? Masyarakat masih itu banyak PR-nya juga. Banyak PR. Masyarakat harus dirubah dulu. Makanya saya masuk terakhir kali yang DO itu saya di Mercubuana sebagai psikologi. Nah, dosen nanya, padahal saya sudah berumur sekian masuk kuliah mulai dari semester 1. Kamu kenapa masuk psikologi? Karena saya ingin merubah masyarakat. Wah, teman-teman pada ketawa. Gaya katanya gitu ya. Iya benar. Karena saya meyakini bahwa kayak tiang listrik ini nggak beraturan. Oh, banyak coret-coretan, banyak baliho yang nggak berantakan lah. Itu mempengaruhi masyarakat untuk mengambil tindakan kriminal yang lebih berpotensi. Orang lebih banyak berpotensi melakukan kriminal di tempat-tempat yang tidak beraturan. Pokoknya banyak hal yang mau kita angkat di Audisi Enterprise ini untuk kembali ke masyarakat lagi, gitu ya. Oke, baik, banyak banget nih ya insight-nya dari obrolan kita kali ini sama Sahabat Dompet Duafa. Tapi ini jadi sesi terakhir kita nih, mungkin ini statement closing statement dari Mas Leo sendiri. Mungkin ada yang ingin disampaikan, harapan kedepannya dari Audisi Enterprise seperti apa, dan kolaborasi audisi bersama Dompet Duafa juga seperti apa mungkin? Gitu ya. Harapan kita kan ini anak muda ya. Ya. Sekarang itu perlu diketahui bahwa kemudian nanti suatu hari masyarakat itu hidup dengan sendirinya dengan teknologi. Tapi nilai itu tidak hidup dengan sendirinya, harus dibangun oleh orang-orang yang mau bukan hanya berdedikasi tapi juga berkorban di situ. Nah, bicara berkorban ini jadi soal berbeda ini. Orang berbicara, oh saya gelar sekian, punya gelar, tapi mau nggak berkorban? Sama aja. Bicara berkorban ini sudah dituangkan dalam Al-Quran, dalam apa? Berkorban ini nggak harus ya korban apa enggak. Tapi korban perasaan itu penting ya Mbak ya. Pas banget, penting kayaknya. Korban perasaan itu penting banget. Jadi ada donasi perasaan. Ya, jadi teman-teman harus ingat bahwa kalaupun memang kita profesional juga harus berkorban, tidak bisa begitu. Bahkan pemimpin terhebat sekalipun korbannya lebih banyak. Ini lagi mau hebat ya berkorban, tidak bisa begitu. Nah, apa harapannya gimana dengan yang ini Dompet Duafa itu? Kolaborasi penting sekali. Ini kalau kita sekali lagi kita tidak bisa berdikari, kita harus kolaborasi gitu ya. Jadi segala sesuatunya diciptakan berpasang-pasangan gitu kan, demikian ya. Tadi bicara perasaan, sekarang bicara berpasang-pasangan. Ini kok begitu ya ini? Sebentar nih kayaknya sesi curhat deh kayaknya ya, bukan people talk. Ya pokoknya itu ini baru mukadimah ya. Oh masih panjang jadinya. Masih panjang. Kebetulan memang durasinya kita 2 hari 2 malam. Jadi harapannya mungkin silakan. Jadi itu aja nih mungkin. Ada yang mau ditambahin lagi? Iya cuma itu aja. Saya berharap nanti Dompet Duafa ini memang ini kan people power sebenarnya, itu luar biasa ini. Kalau nggak ada Dompet Duafa, aduh gimana itu ya perasaannya. Perasaan lagi sekarang. Itu aja berarti Mas. Ya itu harapan kita besar sekali di situ, dan kita nggak minta muluk-muluk, yang penting masyarakat mulai membeli emas itu mulai dari tersenyum, bukan dari uang. Oke. Dari situ. Iya. Baik. Jadi sekali lagi insan muda sama Dompet Duafa, dari obrolan kita hari ini ya, yang tadi sampai sama Mas Leo sendiri dari Audisi Enterprise ini memberikan solusi sekali lagi. Jadi buat sekarang nih yang udah kepikiran mau nabung emas, mau investasi, gak lupa juga untuk berniaga dan tentunya untuk
Jangan lupa juga untuk berdonasi, investasi, niaga dan donasi. Ya. Dan saya juga kerjasama sama insya Allah sama Dompet Duafa itu peternakan. Saya punya 8 peternakan di 5 kota seluruh Indonesia. Oke. Nah, kan ada kan Dompet Duafa peternakan itu. Iya, betul. Dan itu kolaborasi dengan Dompet Duafa selain di bidang pendidikan berarti ya. Insya Allah. Oke, insya Allah. Ini lagi dirancang. Oke, sukses selalu untuk Mas Leo. Terima kasih. Untuk Enterprise, untuk jajarannya semuanya. Alhamdulillah. Semoga sekali lagi ini misi visinya bisa benar-benar terwujud total dan berkelanjutan. Juga perusahaannya juga bisa lebih berkembang lagi, terus juga sukses lagi, dan semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan. Terima kasih sekali untuk donasinya dari Indonesia Enterprise. Dan sahabat Dompet Duafa Insan Muda ya, selesai sudah obrolan kita kali ini di People Talk. Jadi semoga hari ini bermanfaat dan bisa didapetin insight-nya dari obrolan kita, dan mungkin bisa langsung dipraktekin juga nih kalau misalnya tadi ada, wah ini kayaknya aku banget nih gitu kan, udah mulai pengen gini, wah ini motivasi banget. Silakan, semoga sekali lagi obrolan kita bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jadi terima kasih Mas Leo. Sama-sama, kita ketemu lagi, dan semoga juga bisa ketemu lagi sama-sama. Jadi kita lanjut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.